Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 6 Semarang, yang dalam hal ini sudah diwakili oleh Wakasarana Prasarana Bunini, dihadiri oleh Pak Slamet Riyadi. Sebentar lagi diwakili Pak diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bu Rusdiyanti. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 6 Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pagi hari ini masih memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama di ruang guru yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam dan berbuah syafaat mudah-mudahan tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang nantinya mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini temanya sangat menarik sekali karena Rasulullah SAW dulu sangat mewanti-wanti kepada sahabat dan umatnya. Berarti termasuk kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Materi kali ini sangat penting. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah bagaimana kita mencari ilmu. Begitu. Dalam suatu hadis dikatakan utlubul ilma walau bisin. Nabi Muhammad pada waktu itu mengatakan, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina pada waktu itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Karena pada waktu itu Cina sudah bisa memproduksi kertas, sedangkan di Arab belum ada kertas. Maka tulisan-tulisan wahyu itu ditulis di sembarang tempat, ada di pelepah kurma, dedaunan, kemudian batu, kulit binatang dan lain sebagainya. Kemudian diperkuat lagi utlubul ilma faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Nah, maka muncullah kemudian beberapa sekolahan dan lain sebagainya. Bahkan ada penyair yang bilang semua orang itu adalah guru dan alam raya ini adalah sekolahku. Nah, gitu. Ada syair yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Kepada siapapun kita bisa belajar. Nah, untuk kali ini sangat menarik sekali. Ada peribahasan bahasa Jawa ya, kalau nggak salah. Kebo nusu gudeg. Jadi kebo nyusu anaknya ya. Ini nyusu sing koyo apa ini berkaitan dengan yang susu buat mandi atau dibuang-buang itu atau yang lainnya. Nanti akan diuraikan secara mendalam oleh Pak Gondo Asmoro. Ini inspirasinya dari mana kok bisa muncul tema ini itu luar biasa. Nah, nanti bisa disaksikan bersama seperti apa sih maksud dari peribahasa kebo nusu budel. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Gondo Asmoro. Kepadanya kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak sekali kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama di pagi hari yang baik ini. Salah satunya adalah nikmat iman, ihsan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri 6 Semarang, dapat melaksanakan kewajiban berkaitan dengan thalabul ilmu ataupun belajar mengajar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun yang menjadi kewajiban. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita menjadi bagian, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang terhormat kepada Ibu Dian Wilasari selaku Kepala SMA Negeri 6 Semarang, yang dalam kali ini diwakili oleh Bapak Ibu Wakaf. Lantas yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Semarang, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, izin saya duduk di depan didampingi dengan Pak Rafiq. Kemarin tepatnya di hari Senin saya diingatkan oleh Pak Pandu berkaitan dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh teman-teman dari Bina Rohani SMA Negeri 6 Semarang, bahwasanya di tanggal 14 November 2024 ini saya berkesempatan untuk hadir di depan Bapak Ibu semuanya, bukan untuk menggurui, mohon maaf nih, tapi melaksanakan salah satu amanat yang disampaikan oleh Pak Pandu dengan teman-teman tadi, untuk sedikit berbagi berkaitan dengan hasil literasi saya mengenai bacaan ataupun judul yang saya beri, yaitu Kebun Subudel Why Not, dan saya khususkan perspektifnya dalam hal ilmu pengetahuan atau dalam belajar. Mohon izin Bapak Ibu Guru, disclaimer terlebih dahulu kemungkinan dalam pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini akan ada beberapa pencontohan, atau saya akan menyontohkan beberapa peristiwa ataupun kasus. Nah, disclaimernya, contohnya ini adalah diri saya sendiri, dalam artian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam artian mungkin apa yang ada dalam diri saya nanti saya sampaikan dengan beberapa sudut pandang ataupun poin-poin. Intinya itu adalah saya, bukan siapa-siapa. Maka kemudian yang pertama, sebelum memasuki ke materi inti, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu 3 poin yang menjadi bagian dari judul, yaitu yang pertama ada kebu, yang kedua ada budel, yang ketiga ada belajar. Kalau kata hubungnya berkaitan dengan kalimat nyusu itu yang lebih paham Pak Jainal ya. Oke. Kalau saya kurang begitu untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama kebu. Kebu itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kerbau, hewan herbivora berkaki 4, bertanduk, projokoyo. Kemudian dalam tanda kutip di sini, kebu ini adalah kebu yang perempuan, otomatis kan punya benda tadi ya. Nah, kebetulan juga si kebu ini adalah ibu dari si budel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si budel adalah anak dari si kebu.
yang notabene masih memerlukan induknya untuk segala hal. Salah satunya kebutuhan untuk minum ataupun memenuhi kebutuhan perutnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Jadi belajar itu kurang lebih usaha sadar dari individu ataupun kelompok untuk memahami suatu konsep atau ilmu pengetahuan baru guna mendapatkan pengalaman yang baru berkaitan dengan apa yang dia pelajari tersebut. Sehingga apabila tiga komponen tadi dirangkai menjadi satu, yaitu kurang lebih usaha sadar dari individu dalam mencari ilmu atau literasi baru, dan tidak menutup kemungkinan literasi tersebut dapat didapatkan di dalam waktu yang ataupun waktu kapan saja, di mana saja, dan terlebih lagi dengan siapa saja. Tidak terkecuali adalah dengan orang-orang yang memiliki umur lebih junior jika dibandingkan dengan orang yang tadi mencari ilmu tadi. Atau saya analogikan dengan si Buddha. Kalau si Kebo adalah orang yang mencari ataupun ingin mendapatkan informasi atau berkaitan dengan hal belajar tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa kutipan ataupun Allah bersabda dalam suatu surat, tepatnya adalah surat Al-A'la ayat 1-5, yang intinya kurang lebih berisi perintah membaca. Nah, membaca ini dianalogikan adalah berpikir secara teratur, sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkoneksikan antara ayat kauniyah dan kauniyah, maka manusia akan mampu menemukan konsep dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Mohon maaf Ustaz, misal ada suatu hal yang kurang tepat mau diluruskan. Kemudian di sisi lain ada beberapa hadis sahih. Saya mengambil ada dua berkaitan dengan ilmu tadi ataupun pembelajaran. Yang pertama dari hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu talabul ilmu faridatun 'ala muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Abdul, yaitu talabul ilmu minal mahdi ila lahdi. Maka penuntut ilmu dari buayan atau dari kecil sampai dengan liang lahat. Maka kurang lebih sangat ditekankan ataupun tadi juga sudah disepil oleh Pak Ovi di depan betapa pentingnya ilmu ataupun belajar itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita dalam umur sekian ataupun saya ini umur umur sekian adalah cukuplah belajarnya. Tidak, melainkan belajar itu sepanjang hayat. Kemudian berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun belajar tadi, jika dianalogikan ke dalam konsep Kebo Yusuf Dudel tadi, kurang lebih izin saya akan menyampaikan atau menguraikan dalam 4 hal. Yang pertama, menandakan adanya pemahaman bahwasanya informasi atau belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Contoh singkatnya Bapak Ibu, mohon izin, bismillah, bukan bermaksud mau pamer ria atau yang lainnya, boten. Nah, di sini saya akan mencontohkan saya dengan kemasan saset saya atau dalam tanda kutip di sini adalah putri saya yang berumur 4,5 mau jalan ke 5 tahun. Saya analogikan saya sebagai kebo, tapi kebo laki-laki ya, tidak punya nanti tinggal tadi. Kemudian si anak tadi merupakan butir. Nah, otomatis ini akan menjelaskan sedikit tentang belajar itu dengan siapa saja, tidak pandang bulu berkaitan dengan umur. Lantas dalam pembelajaran ini saya mendapatkan 2 konsep Bapak Ibu. Belajar mengenai pengetahuan atau ilmu baru. Lantas yang kedua, belajar berkaitan dengan refresh pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan pada masa sebelumnya, tapi karena itu berlangsung-langsung ataupun tidak kontinu dilaksanakan, maka terkesan untuk lupa dan
sangat luar biasa sekali, excitednya, kemudian daya keponya, lantas juga menuntut kesabaran dari saya terutama. Saya mencontohkan itu ketika pagi hari setelah mandi, ganti baju, kita sarapan dulu. Sarapan paling mentok itu 5 suap, ya. Dan itu pun harus diingatkan, kakak tolong dikunyah. 1 kali, kakak tolong dikunyah. Kalau tidak diingatkan untuk mengunyah, yang bersangkutan juga tidak mengunyah. Kadang sampai di satu titik, udah sampai di sini, adalah makan darah saya itu dari sampai di sini mendidih. Terus saya menggunakan kata yang lebih tegas, kakak tolong dikunyah, dengan ekspresi saya yang menegaskan gitu. Nah yang bersangkutan ikut menegaskan atau ikut ngegas gitu. Tapi ngegasnya itu dengan cara yang sangat elegan, yaitu dengan menggunakan kosakata bahasa Arab. Nah, kurang lebih seperti ini. Latado ayah. Aduh, mungkin latado. Saya pernah mendengar, terutama dalam buku tuntutan hafalan yang bersangkutan, ada buku Qiraati dan buku surat-surat pendek dan doa keseharian di sehari-hari. Karena saya tidak mau kehilangan kewibawaan di depan bocil tadi, dan terutama saya lagi posisi naik ataupun marah gitu ya. Maka iya, ayo latado. Sambil saya memegang HP itu, saya cari apa sih latado gitu. Nah ternyata latado itu adalah dan janganlah engkau marah. Itu ketika, mohon maaf, saya kecil, bapak ibu saya tidak mengajarkan itu. Ketika kecil saya di sekolah tidak diajarkan itu. Tapi saya dapat pengetahuan itu dari mana? Dari bocil yang baru berumur 5 tahun tadi. Maka sama Masya Allah sekali. Yang kedua, jika dihadapkan dalam 2 pilihan berkaitan dengan saya memilih keadaan kepanasan atau kedinginan, maka saya akan memilih kedinginan. Dan alhamdulillah di SMA Negeri Semarang kita terfasilitasi nih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Nini dengan jajarannya, ruangannya sejuk, okay. Atau ada banyak AC di beberapa sudut ruangan, dalam artinya membuat kita itu nyaman. Tapi ketika saya sudah pulang dari SMA Negeri Semarang, keadaan itu berubah. Di daerah tempat tinggal saya, Gunung Pati, memang ada AC, tapi namanya angin sendilo, bukan AC yang seperti itu, bukan. Atau angin cepoi-cepoi. Tidak sedingin yang ada di sini. Kadang kalau baru hangat, ya alhamdulillah hangat menuju ke panas. Maka saya kecenderungannya akan menggunakan celana pendek, kadang menggunakan baju, kadang menggunakan baju dalam, kadang tidak. Nah, lagi-lagi saya diperingatkan oleh bocil tadi dengan kosakata bahasa Arabnya, yaitu inna nuhina anturo auratina ayat. Oh, aurat ini ada auratina begitu. Kemudian saya memberanikan diri untuk menanyakan, itu ada tentang aurat ya Kak ya? Iya ya tahu, padahal ya gila. Terus saya tanyakan, artinya apa? Dan janganlah engkau untuk menampakkan aurat. Lagi-lagi dalam pembelajaran agama saya dari tingkat SD, SMP, SMA dan mendapatkan itu. Pasti guru saya menyampaikan, tapi saking gabutnya saya saja mungkin. Dan itu tidak nyampe. Lantas yang pertama tadi kan pemahaman baru. Terus yang kedua adalah pemahaman lama yang sempat lupa. Nah lagi-lagi ini saya mencontohkan dalam kehidupan saya sendiri Bapak Ibu. Ketika ke kamar mandi gitu. Ternyata tuh saya diperhatikan, menjadi pusat perhatian, menjadi percontohan. Nah, ketika kamar mandi ini saya ditanyakan, loh Pak ayah enggak membacakan doa? Udah di hati. Pak guru itu pintar ngeles. Tapi ayah melangkahnya salah, harusnya itu kiri dulu, enggak mana? Iya, siap. Dan alhamdulillah itu ternyata memang saya mendapatkan pengetahuan itu. Kalau yang berkaitan dengan hal ini, ketika sebelumnya ataupun pada masa pendidikan saya atau pembelajaran saya di tingkat SD, SMP, SMA, dan terkesan itu lupa karena jarang saya perhatikan. Nah kemudian dari anak kecil tadi yang mengingatkan, ya pokoknya saya berkomitmen jangan sampai itu mengulangi lagi. Dan nanti kalau diingatkan lagi kan, ya malu gitu loh. Masuk terus-terusan diingatkan oleh bocil. Nah yang pertama nih Bapak Ibu, jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, terutama dengan siapa saja. Tidak menutup kemungkinan dengan
dengan bocil ataupun dengan orang yang lebih muda jika dibandingkan dengan kita. Lantas yang kedua berkaitan dengan belajar, tapi dianalogikan dengan kebun Yusuf Budel tadi, itu dapat mempererat rasa solidaritas dan mempererat sesama ataupun antar lintas golongan. Nah, dalam artian kalau sudah tercipta si kebun Yusuf Budel itu tidak masalah. Namanya ini adalah era globalisasi, ya kan? Era digitalisasi. Maka sering terbuka mawon. Contohnya saya dengan murid-murid saya di kelas 11F. Saya memang menyampaikan suatu konsep, tapi apabila yang bersangkutan mereka memiliki corak atau pemikiran yang baru, ya tidak masalah. Saya harus belajar mengikuti cara mereka. Kalau cara saya dulu belajar itu mencongak, ngapal di depan kelas begitu ya. Terus kala itu masih menggunakan kapur. Kalau tidak paham, yang penting satu kapur itu saya becek-becek, hancur, terus sudah gondas morok duduk. Tapi kalau ilmu itu diterapkan atau cara itu diterapkan dengan model yang sekarang ya kurang lebih tidak bisa untuk berjalan. Maka saya yang mengalah untuk mengikuti ritmenya mereka. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah dapat mempererat rasa solidaritas dan menghindari perpecahan yang endingnya nanti bermuara ke Pancasila atau sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dengan belajar melalui penganalogian kebun Yusuf Budel tadi, dapat saya ataupun kita dapat menghindari sikap sombong atau sikap merendahkan orang lain, rasa paling benar, dan penyakit hati yang lainnya. Dalam artian dengan kebun Yusuf Budel tadi, tidak menutup kemungkinan kita belajar kepada orang yang lebih muda, dan nantinya dapat mengatakan kepada kita bahwasanya belajar itu seperti halnya yang disampaikan oleh, mohon maaf saya lupa bapak siapa, tapi pada saat IHT di aula kecil, nah yang bersangkutan pernah mencontohkan berkaitan dengan belajar atau ilmu pengetahuan itu seperti halnya kita menuangkan air di dalam gelas. Kalau kita belum merasa cukup, itu penuh, ya sudah. Tapi ternyata walaupun sudah penuh, kita tuangnya itu masih bisa menampung. Dan katakanlah yang tertampung dalam gelas ini ada air dan ada semutnya. Nah, kita tuangkan terus, tidak menutup kemungkinan si semut nanti akan tumpah dan hilang dari gelas itu. Dalam artian dengan kita tetap